Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi akuntansi di PT ST Indonesia. Berikut nama anggota kami yaitu ada Erlinta Irianti Putri, Kristina Anita Diantari, Hesti Dwi Agustina, dan Eka Suryati. Berikut subbab yang kami bahas yaitu ada profil usaha, siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus produksi, siklus SDM dan penggajian, dan yang terakhir yaitu siklus buku besar dan pelaporan. Berikut profil usahanya yaitu foundernya bernama Haidar Wurjanto, CEO-nya Nagita Slavina Marina Tengker, nama usahanya itu PT ST Indonesia yang berdiri sejak tahun 2018, jumlah franchise-nya itu 1030 kebun. Kantor utamanya berada di Bogor. Yang selanjutnya itu siklus pendapatan. Siklus pendapatan diawali dengan kesepakatan di awal transaksi berupa uang muka sebesar 25 juta. Supply chain management akan mengirimkan barang yang sudah terverifikasi oleh QHSE apabila pelunasan telah dilakukan atau tepatnya pembangunan sudah mencapai tahap 80%. Departemen yang terkait dalam siklus pendapatan adalah Finance and Accounting, Supply chain management, Procurement, dan QHSE. Berikut adalah diagram konteks yang paling sederhana dalam siklus pendapatan yang menerangkan hubungan antara departemen yang terkait. Di FD0 mempunyai 5 poin, entry pesanan penjualan, pembangunan outlet, penagihan, pengiriman pesanan, dan penerimaan kas atau pelunasan. Di FD level 1, pengakuan serta persetujuan dan penolakan atas permintaan. Di FD level 2 terdapat penagihan, proses pengepakan, pengiriman, proses penerimaan kas, dan pelaporan. Kelebihan dan kekurangan pada siklus pendapatan. Kelebihan salah satunya adalah proses entry pada setiap transaksi yang akan selalu tercatat pada sistem dan pemeriksaan stock of name yang selalu diperbarui. Yang terakhir adalah pengendalian. Salah satunya adalah rutin melakukan penagihan pelunasan setelah proses outlet telah mencapai 80% kepada pihak-pihak terkait. Pengecekan kembali pada barang sebelum dikirim kepada pelanggan. Pembahasan berikutnya yaitu ada siklus pengeluaran kas. Dalam hubungan dengan siklus pengeluaran kas, PT ST Indonesia memiliki beberapa departemen yang melibatkan siklus pengeluaran kas, yaitu melibatkan Departemen Finance dan Accounting. Pada siklus ini, pengeluaran kas itu membackup semua departemen yang ada. Yang selanjutnya yaitu diagram konteks pada siklus pengeluaran kas. Bisa dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya yaitu pada siklus pengeluaran ada DFD level 0. Bisa dilihat juga pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir pada siklus pengeluaran kas ada DFD level 1. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adapun kelebihan dan kekurangan pada siklus pengeluaran kas, salah satunya yaitu yang kelebihan departemen-departemen yang ada mencakup dan menaungi semua siklus dan departemen yang ada pada ST Indonesia. Dengan kekurangannya yaitu salah dalam memilih pemasok. Yang selanjutnya pengendalian, melakukan pencatatan dan pengecekan secara berkala mengenai arus dalam siklus ini, dari mana barangnya, jumlah barangnya, harga yang terus diperbarui dari waktu ke waktu mengikuti pasaran. Siklus produksi. Siklus produksi PT ST Indonesia dilakukan untuk memenuhi 3 fungsi produksi. Yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi produksi, dan yang ketiga akuntansi biaya, dan dilakukan oleh Departemen Operasional, Research and Development, dan Specialty. Berikut ini merupakan diagram konteks yang paling sederhana dalam siklus produksi yang menerangkan hubungan antar departemen terkait.
Berikut ini merupakan DFD level 0 dari siklus produksi yang mencakup desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Siklus produksi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya terdapat departemen-departemen yang membawahi proses produksi sehingga arus produksi lebih mudah dipantau. Kekurangannya diantaranya terjadi pencurian persediaan atau alat produksi milik perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan siklus produksi yaitu dengan melakukan analisis akuntansi biaya yang timbul dari tahapan-tahapan yang ada dan dilalui dalam siklus produksi PT ST Indonesia. Siklus sumber daya manusia dan penggajian. Siklus ini adalah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan secara berulang dan prosesnya berhubungan langsung dengan pengelolaan pegawai. Di sini terdapat beberapa siklus, yaitu ada memperbarui data karyawan dan memperbarui file penggajian, lalu ada memperbarui tarif dan potongan pajak, lalu ada diagram konteks dan DFD level 0 ini dapat dilihat di PPT. Kelebihan dan kekurangan dari siklus sumber daya manusia dan penggajian dapat dilihat di PPT. Pengendalian internal pada siklus ini ada 6. Yang pertama, merekrut calon karyawan sesuai dengan pedoman dan kriteria perusahaan. Yang kedua, memeriksa secara rutin seluruh perubahan pada data induk. Yang selanjutnya itu ada siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan dilakukan oleh Departemen Finance and Accounting, dilakukan dengan melakukan penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan serta laporan manajerial. Berikut ini merupakan diagram konteks yang paling sederhana dalam siklus buku besar dan pelaporan yang merangkai hubungan antar departemen terkait. Buku besar dan pelaporan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya memberikan informasi yang mendetail terkait dengan transaksi yang terjadi dalam suatu periode secara umum. Kekurangannya diantaranya kebocoran data karena akses tanpa otorisasi. Pengendalian yang dapat dilakukan pada siklus buku besar dan pelaporan diantaranya adalah dengan membuat sistem pengendalian yang sesuai dan memadai untuk mencegah adanya proses pengaksesan tanpa otorisasi pada buku besar.